masih bergabung bersama dengan kami dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, ada beberapa saham yang direkomendasikan. Yang pertama ada AMRT direkomendasikan buy dengan support yang direkomendasikan di 2.550 resisten hingga ke 2.800. Kemudian juga ada Akra juga direkomendasikan buy dengan supportnya di 13.80 resisten hingga 14.90. Kemudian ada MAPI juga direkomendasikan buy di 17.30 hingga 18.50. Tiga saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa, investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ratih Mustikoningsih selaku financial expert Ajaib Sekuritas. Ibu Ratih, kita lanjutkan kembali. Tiga saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke AMRT terlebih dahulu. Pertimbangan terutama dari sisi teknikal sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Baik, jadi mungkin kita akan bahas terkait dengan AMRT dulu atau AMART ya. Kita melihat secara teknikal memang untuk AMART sendiri ini udah konfirmasi ya reversal dari fase bearish jangka pendeknya. Karena kalau kita lihat ini udah berada kembali di atas MA20-nya dan kalau kita lihat secara long term juga kita lihat di sini untuk major trendnya sendiri ini juga udah kembali bullish ya. Karena kalau kita lihat untuk AMART ini udah berhasil juga tutup kembali di atas MA200-nya ya di level 2.700-an. Jadi kita melihat di sini udah konfirmasi untuk AMART ini reversal dan berpotensi untuk berbentuk yang namanya rounding bottom. Untuk area resisten mungkin bisa diperhatikan di area 2770 sampai di area 2800. Kemudian untuk area support dari AMRT ini ada di 2590 sampai di 2550. Itu untuk area support dan juga resisten dari AMRT. Dan kalau kita lihat secara katalis seperti apa? Kalau kita lihat secara katalis ini juga didorong oleh konsumsi domestik yang bisa dikatakan solid ya di bulan Mei kita punya indeks keyakinan konsumen itu di level 128 poin dan kalau kita bandingin sama di bulan sebelumnya itu di level 126 poin. Jadi kita lihat di sini secara konsumsi domestik itu solid yang pastinya menopang nih pertumbuhan total aset turnover-nya AMART ya, sehingga dari sisi top line-nya juga akan menguat. Itu untuk secara fundamental dan juga secara teknikal dan juga secara katalis untuk AMART. Oke, kembali lagi dari sisi teknikal. Tadi resisten Anda katakan di 2.800, Ibu Ratih. Seperti apa peluang AMRT untuk balik lagi ke atas level 3.000-an ketika resisten 2.800-an ini berhasil ditembus? Kalau kita lihat untuk area resisten, kalau misalnya AMART ini bisa break di area 2.800, di area psikologisnya ya, di area resistennya, ini ada potensi untuk AMART ini menguji resisten selanjutnya di area MA 100-nya di 2820 sampai di 2830. Itu untuk area resisten terdekat dari AMART kalau misalnya bisa break di 2.800. Jadi menarik kalau kita perhatikan untuk AMART nih, untuk sentimen dan juga secara teknikal. Oke, kita bergeser ke saham pilihan kedua, ada Akra juga direkomendasikan buy. Analisis secara teknikal untuk Akra. Kalau untuk Akranya sendiri kita melihat memang secara teknikal ini juga ada reversal, ada potensi reversal hari ini membentuk long marubozu ya, jadi ada potensi menguat juga di tengah volume juga menguat. Kalau kita lihat untuk Akra ini menarik untuk diakumulasikan karena bisa dikatakan dari indikator stokastiknya juga udah di level yang oversold, jadi udah di jenuh jual dan crossing juga, jadi ada potensi menguat kalau kita lihat secara indikator. Kalau kita lihat secara teknikal dari candlesticknya juga oke. Dan untuk secara Akra ini untuk area resistennya ada di area berapa? Untuk area resisten terdekat dari Akra mungkin bisa diperhatikan di 1490, kemudian untuk area support terdekat di 1380. Itu untuk area support dan juga resisten dari Akra. Kemudian kalau kita lihat secara sentimen ini harga WTI ya, harga oil ini kembali menguat di level 71 US dollar per barel. Jadi bisa dikatakan untuk saat ini untuk oil sendiri ini memang bisa dikatakan harganya lebih bisa dikontrol dibandingkan dengan harga coal. Karena untuk oil sendiri kan ada OPEC yang bisa menyeimbangkan harganya nih. Jadi untuk oil sendiri kita melihat di sini itu masih lebih oke dibandingkan dengan coal. Tadi secara teknikal untuk Akra support dan resistennya mungkin bisa diperhatikan, resistnya di 1490 dan supportnya di 1380. Dan untuk Akra sendiri kan juga hanya
mereka punya segmen bisnis oil and gas, tapi dia juga ada penyewaan lahan ya di JIIPE di Gresik Jawa Timur, yang dimana pastinya akan menopang sisi dari recurring income-nya Akra. Baik, kita bergeser ke sampel yang ketiga, ada MAPI dari retail. Ini juga masuk ke dalam sampel pilihan dan juga berkaitan juga dengan tahapan pembagian dividennya. Ex-dividen di 4 Juli, cum dividen di 5 Juli 2023. Bagaimana Anda melihat potensi untuk MAPI terutama dalam jangka pendek ketika dari beberapa saham lainnya ketika ex dan cum dividen lebih cenderung tertekan? Ibu Rati, bagaimana untuk MAPI? Baik, untuk MAPI sendiri, ini kita melihat secara teknikal, ini ada konfirmasi juga untuk bergerak reversal ya dari fase bearish jangka pendeknya. Udah berhasil ditutup di atas MA20-nya, kemudian juga kalau kita lihat ini juga membentuk long weight Morubozu ya, jadi ada potensi volume yang menguat, kita lihat harganya juga menguat, price and volume analysis, jadi ada potensi juga nih, ada penguatan lagi untuk MAPI dan menguji resisten terdekatnya itu di area 1850 dan area 1880 itu untuk area resisten terdekat dari MAPI. Kemudian untuk area support mungkin bisa dipertimbangkan untuk di area 1730. Dan untuk secara sentimen, tadi sentimennya sama terkait dengan IKK juga yang masih positif. Kemudian kalau kita lihat konsumsi domestik juga masih solid ya, apalagi untuk MAPI ini kan lebih ke middle to high income, jadi otomatis mungkin lebih tinggi lah untuk purchasing power-nya gitu kan. Pastinya akan menopang sisi dari income-nya si MAPI ini. Jadi secara sentimen itu masih oke. Dan MAPI juga masih menganggarkan mereka punya capex untuk terus ekspansi menambah gerak di tahun 2023 ini. Oke, cum dan X-nya 4-5 Juli tampaknya tidak memberikan pengaruh signifikan. MAPI hari ini masih melanjutkan penguatan di 6,47% di 1810. 3 saham pilihan yang direkomendasikan, MRT, Akra, dan MAPI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Rati, makin menarik, kita masih punya satu segmen lagi di WhatsApp interaktif kami. Sudah cukup banyak pertanyaan masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Bu Rati, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Ada pertanyaan dari Dedi di Bengkulu menanyakan saham Sido direkomendasikan masuk tidak, Bu, di level penutupan perdagangan hari ini? Baik, untuk Sido sendiri ya, mungkin kalau kita lihat secara jangka pendek ini masih bergerak sideways, jadi buat mau trading jangka pendek mungkin bisa di wait and see dulu. Untuk Sido, kalau misalnya mau trading, mungkin bisa diperhatikan untuk strateginya buy on breakout ya, karena kalau kita lihat secara jangka pendek ini masih sideways, bisa diperhatikan buy on breakout di 740. Kemudian untuk area support di area 720, itu untuk Sido. Jadi untuk saat ini kalau mau trading jangka pendek, better wait and see dulu. Oke. Baik, selanjutnya ada Aira dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan MTEL, support dan resistennya. Sudah ambil posisi di 680. Loss sepertinya penutupan hari ini di 675. Halo Ibu Rati? Ya. Ya, untuk MTEL Ibu? Baik, untuk MTEL tadi untuk saat ini mungkin bisa dikatakan sahamnya juga masih sideways dalam jangka pendek. Jadi kalau misalnya tadi udah akumulasi, mungkin bisa diperhatikan untuk area supportnya ya di area MA20-nya di 660. Kalau misalnya break di area 660 mungkin bisa dikurangi posisi dulu untuk saat ini, karena ada potensi MTEL ini akan menguji ya support selanjutnya di area 640-an. Jadi untuk saat ini mungkin bisa diperhatikan di area 660 buat yang tadi udah punya. Untuk area resisten dari MTEL ini, kalau misalnya MTEL bisa break di area 700, ini bisa break dari fase sideways-nya dan mulai menarik itu untuk MTEL. Selanjutnya ada Alan dari Riau ini. Ibu Rati menanyakan saham NCKL, Bu. Trimegah Bangun Persada Tbk. Analisisnya untuk NCKL, penutupan hari ini di 920 melemah di 0,54%. Untuk NCKL ini sideways ya dalam jangka pendek, tapi cenderung melemah. Jadi untuk strategi juga masih wait and see dulu. Untuk NCKL karena ada potensi bisa ke area supportnya di 890, itu untuk area support yang mungkin bisa ditembus oleh NCKL ya. Pak ya. Terus mungkin untuk strategi bisa wait and see dulu, karena tadi untuk harga sahamnya dalam jangka pendek sideways tapi cenderung melemah untuk NCK. Perhatikan untuk area resisten terdekatnya di area 1030 itu untuk NCK. Baik, selanjutnya ada Clay dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan saham Adi dari konstruksi ini. Apakah sudah boleh entry
Ibu Ratih, penutupan hari ini di 454 melemah cukup dalam di 2,58%. Baik, untuk ADI memang secara jangka pendek kita melihat ini ada pelemahan dan ini mungkin ada potensi ya untuk membentuk yang namanya symmetrical triangle untuk dari pergerakan pattern-nya. Dan untuk strategi seperti apa? Untuk strateginya mungkin bisa di wait and see dulu untuk ADI kalau misalnya mau akumulasi, karena belum bisa konfirmasi break dari area area bearish jangka pendeknya. Jadi bisa di wait and see dulu, buy on breakout untuk ADI kalau misalnya mau akumulasi di area 480. Kemudian perhatikan untuk area support di area 446. Itu untuk Baik. area support ADI terdekat. Oke, selanjutnya saya akan coba bacakan ini pertanyaan tampaknya dari Aji dari Jakarta Barat ini yang baru masuk di WhatsApp interaktif kami menanyakan saham Goto. Tapi kondisinya berbeda dari penjelasan yang tadi ini. Sudah ambil posisi di 109, Ibu Ratih. Apakah masih ada potensi naik, jual dulu dengan profit dengan penutupan 112 atau lebih ke arah hold dulu? Kalau untuk Goto ini lebih ke hold dulu sih ya, karena bisa dikatakan untuk area 109 itu area menarik untuk entry. Tadi kan bilang entry-nya di 109 itu menarik untuk area entry di situ, karena untuk Goto sendiri ini kita melihat ada potensi untuk menguat ya di area 118 sampai di 120 untuk area resisten terdekat dari Goto. Jadi untuk saat ini better di hold dulu, jangan dijual dulu untuk Goto. Tadi area entry yang menarik di area 109 di area supportnya sih sebenarnya. Baik, jawaban untuk Aji dari Jakarta Barat untuk Goto, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor, trader, dan juga pemirsa IDX Channel. Ibu Ratih, waktu kita cukup terbatas, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Second Closing untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan terima kasih juga untuk Ibu Ratih. Sehat selalu, Ibu. Terima kasih, Pak Dev. Terima kasih. Ada Ibu Ratih Mustikoningsih, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.